Halo semua wanita yang diberkati di mana saja berada. Apa kabar? Saya yakin kita semua adalah wanita-wanita yang penuh semangat dan berbahagia karena kita selalu tahu bersyukur. Video motivasi wanita kali ini membahas tentang prinsip keuangan keluarga. Mari kita lihat apa yang ditulis dalam Alkitab. Dalam 1 Timotius 6 ayat 10, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan secara serius dari firman Tuhan di atas tadi. Pertama, akar segala kejahatan ialah cinta uang. Apa artinya? Artinya uang bisa menjadi berhala dan menggantikan posisi Tuhan dari kehidupan kita secara pribadi maupun keluarga. Kedua, sebab oleh memburu uanglah. Apa maknanya? Maknanya ialah segala hidup, seluruh waktu, dan semua tenaga terfokus kepada mengumpulkan uang. Yang lebih sedih kalau istilah zaman now dibilang P9. Apa itu? Pergi pagi-pagi, pulang petang-petang, penghasilan pas-pasan. Ketiga, beberapa orang telah menyimpang dari iman. Kehidupan spiritual, baik pribadi dan keluarga, tidak diperhatikan dan tidak dibangun dengan benar. Keluarga tidak lagi berlandaskan iman kepada Tuhan, tetapi berlandaskan kepada uang. Sehingga dalam keluarga sudah melupakan kebaktian pagi dan petang. Yang keempat, menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Hidup pribadi dan keluarga menjadi tersiksa karena sikap yang menjadikan uang segalanya. Semua kebutuhan sosial dalam keluarga diselesaikan dengan uang. Tidak ada lagi perhatian yang tulus, komunikasi yang baik, quality time dalam keluarga, semua diganti dengan uang. Segala sesuatu yang kita miliki berasal dari Tuhan. Dialah sang pemilik. Tetapi Ia mempercayakannya kepada kita untuk digunakan sesuai tujuannya. Kesuksesan finansial kita yang sejati tidak berasal dari akumulasi surplus besar dalam rekening bank kita, tetapi dari mengikuti rencana Allah atas finansial kita. Ketika kita mulai melakukan hal ini, Dia akan menyediakan semua kebutuhan kita. Dalam Amsal 10 ayat 22 dikatakan, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Berikut ini adalah beberapa prinsip yang harus kita lakukan sebagai keluarga Kristen. 1. Alokasi keuangan secara baik. Pedoman yang paling sederhana dan bisa diaplikasikan oleh banyak orang adalah seluruh penghasilan kita dipotong 10% untuk perpuluhan. Dalam Malaiki 3 ayat 10 dikatakan, bawalah segala persembahan dan perpuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaanku dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan kepadamu sampai berkelimpahan. Yang kedua, berikan ucapan syukurmu yang kita kenal dengan tanda kasih kita kepada Tuhan sesuai dengan imanmu. Presentasikan terserah dengan keputusan keluarga kita. Ketiga, kalau boleh sisihkan 10% untuk disimpan. Setelah itu, kita bisa menggunakan yang sisa untuk kehidupan kita sehari-hari dan untuk berbagi dengan sesama. Presentasi ini sifatnya tidak mengikat,
kecuali perpuluhan. Ingat ya, perpuluhan 10% itu adalah milik Tuhan. Kita hanya mengembalikannya kepada Tuhan. Bagaimanapun, kita harus terus belajar agar semakin hari semakin tidak egois. Jadi, salahkah orang Kristen mempunyai kekayaan? Tentu tidak. Asal kekayaan didapat dengan jujur. Kekayaan digunakan dengan bijaksana di dalam rumah tangga dan menjadi berkat bagi orang lain. Karena kekayaan merupakan talenta yang dipercayakan oleh Tuhan. Jika memang kita adalah keluarga Kristen, percayakan keluarga kita kepada Bapa di surga. Semua pekerjaanmu, asetmu, keluargamu, bahkan kesehatanmu, semuanya itu adalah pemberian Tuhan. Jadi, apa yang kita takutkan? Milikilah akar yang kuat dalam Kristus, hidupkan prinsip-prinsip Kristen dalam mengelola keuangan keluarga kita, seturut dengan firman-Nya. Selalu kuatkan akar kita di dalam Kristus melalui setiap firman-Nya. Filipi 4 ayat yang ke-19 berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa bagikan kepada wanita-wanita hebat lainnya. Sampai jumpa di video motivasi wanita selanjutnya. Tuhan memberkati.